Kalau misalnya isi cangkirnya itu diisi dengan cinta kepada Allah, berharap kepada Allah, takut kepada Allah, maka akan sedikit ruang untuk berharap kepada manusia, takut kepada manusia, apalagi mencintai manusia bukan karena Allah. Betul. Makanya hatinya jadi tenang. Aduh. Kenapa Om? Ngap nih. Kelihatan. Perut makin gede. Itu angin semua kayak Om. Iya Angin nih. lagi gede juga di luar Om. Angin masalah nih. Makan kerupuk mulu sih. Enggak saya. Enggak. Makan angin. Makan angin. Makanya masuk semua. Om, nah sekarang udah hari ketiga. Oh, 3 pekan ya? Ayo syuting ketiga kali kita. Syuting ketiga kali. Tapi keren banget nih. Kita tiap syuting tuh mataharinya selalu sampai ke dalam cerah terus. Tapi kok mataharinya deket banget ya? Ini kayak berasa yang mil akhir. Itu filosofinya tuh biar merasakan matahari nanti sejengkal tuh. Segini aja nggak panas kan? Iya, Berarti nanti ketika di sejengkal insya Allah nggak panas. Gitu. Ini 3 meter sih kayaknya ya. 3 meter. Tapi slow banget, kebayang itu kalau misalnya nanti kita sejengkal tuh. Iya makanya kan. Ini kan kita lagi latihan. Simulasi. Wah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan naungan. Gordengnya dong. Amin. Nanti nggak kelihatan sorenya kalau ditutup kayak malam. Gimana Om, sehat Om? Alhamdulillah. Sapa dulu dong teman-teman yang lagi di jalan. Atau sampai lupa ya. Iya. Oke, buat teman-teman semuanya, selamat menonton, selamat datang, selamat mendengarkan obrolan senja kita. Obrolan senja. Ya, jadi kalaupun syuting pagi, siang, malam, kita tetap senja terus. Dan selalu senja. Iya, selalu ada cahaya kuning yang menyinari. Betul. Wah, dahsyat ya. Emang disetting buat senja ya. Senja. Ya, Ane ngopi dulu ya? Iya, boleh. Iya, ya, senja kayak gini enaknya ngopi. Betul. Kan cahaya kuning tuh ditambah dengan secangkir kopi hitam tuh anak senja, nikmat. kopi, matahari sendera. Anak senja. Ya, aduh Om. Sekarang kita lagi mau bahas isu apa nih? Kayaknya. Oh iya. Gimana Om? Kayaknya kita ngobrolin tentang ini Om, berita yang viral-viral aja nih. Iya. Ada Om. Apa? Anak durhaka kepada orang tua. Gimana? Itu saya maling kundang jadi kayak maling kundang versi now. Gen Z, versi Gen Z. Maling kundang versi Gen Z. Iya, mungkin ada ya. Emang gimana sih dikutuk jadi batu? Kalau maling kundang tuh masih mending. Mendingnya apa? Ngegertak doang, nggak nganggap orang. Oh, jadi ini mah ngebunuh. Malin, aku ibumu. Tidak. Kita tes DNA dulu. Iya, tes DNA. Tapi kan belum ada dokter waktu itu. Nah, kalau sekarang ini dibunuh. Ini Lila, gimana sih maksudnya gimana? Makanya nih ada beberapa berita nih tadi sempat lihat sampai orang tuanya dibunuh. Oh, ada anak yang ngebunuh orang tuanya. Innalillahi. Tapi itu memang akhir-akhir ini sering banget kita membaca berita-berita seputar anak yang membunuh orang tua, bertindak kriminal terhadap orang tua. Ya, salah satu itu. Betul. Membunuh tuh. Itu gimana Om tuh? Maksudnya kok bisa? Iya. Kalau gue ya Om ya, maksudnya ngeliat orang tua aja nih kayaknya sedih gitu, kasihan. Maksudnya ngelihat letihnya, keringatnya, keringatnya tuh kayaknya aduh ya. Mungkin teman-teman juga yang ada di jalan, di rumah ataupun dimanapun gitu ya, pasti kan merasakan gitu punya orang tua, terus ketika pulang kerja ngeliat orang tua tuh kayak gimana gitu kan. Bener gak sih? Saya nggak ngelihat. Ya, yatim. Yatim squad ya. Aduh. Kan kita sama. Ya, bener, ya. Kita kan anak yatim. Gitu dong. Oh, iya. Kan anak-anak gaul. Iya, itu bener juga tuh Om tuh berita tadi. Oh iya nih, kemarin juga nih masih baru banget nih bulan-bulan Agustus apa akhir Juli gitu ya. Ini ada seorang pemuda usia 23 tahun di Depok, dia membunuh ibunya gara-gara katanya dia sakit hati dengan perkataan orang tuanya. Jadi dia ditusuk-tusuk ibunya lagi di tempat makan gitu, di ruang makan, lagi main handphone terus ditusuk sama dia. Itu sakit hatinya kenapa tuh? Maksudnya kok ya, bisa mungkin karena ucapan gitu, ya? karena ucapan-ucapan orang tuanya yang bikin dia kayak ngerasa tertekan
Ya gitu Om. Itu ngeri banget Om. Sekarang tuh banyak banget Om kasus-kasus pembunuhan kriminal ya, kasus-kasus kriminal yang dilakukan oleh seorang anak, ya terutama kepada orang tua. Ada anak yang menggugat orang tuanya masalah warisan. Betul. Ya ada. Yang sempat kita bahas minggu lalu, fatherless. Yang fatherless. Iya kan? Itu termasuk berarti ya, maksudnya sambungan. Nah bener. Ya, berarti kita sambungin nih. Dari pembahasan fatherless kepada bahasan sekarang nih. Iya. Kenapa banyak orang anak yang kecewa kepada orang tua atau gimana sih caranya menyikapi diri kita atau memperbaiki hati kita ketika kita pernah ngerasa kecewa kepada orang tua. Jadi memanage hati biar marah betul. Ya. Itu gimana Tom? Apalagi nih buat anak-anak Gen Z ya, milenial atau Gen Z yang memang akhir-akhir ini tuh banyak banget Om teman-teman kita, termasuk mungkin ada di antara kita juga bisa jadi ya, yang pernah ada satu momen di mana kemudian dia menyadari bahwa dia kecewa kepada orang tua. Dan nah karena kekecewaan itulah yang akhirnya menyebabkan dia bertindak di luar batas ketika dia sudah tidak bisa lagi mengkontrol dirinya, dan itu kan menjadi bahaya kalau dibiarkan. Tapi kan kok nggak ada benteng buat nahan gitu. Maksudnya kan kalau kita tuh pas ketika marah, dia yang melahirkan, dia yang memberi makan, dia yang memberi segalanya lah gitu. Maksudnya ya ketika kita masih kecil sampai sekarang gitu, kok nggak ada ke situ gitu itu. Nah sebenarnya kan itu dimulai dari fatherless itu Om, dari hilangnya atau tidak adanya peran orang tua, ya baik ibu maupun ayah di dalam rumah dalam rangka mengarahkan dan mendidik anaknya agar memiliki pribadi-pribadi yang dia kuat secara spiritual, kemudian intelektual dengan pemikirannya, dan dia berakhlak yang baik. Nah kan itu yang akhir-akhir ini kenapa banyak anak depresi, banyak anak kecewa, banyak kasus-kasus seperti itu bisa jadi, walaupun mungkin tidak semuanya begitu, tapi banyak kasus itu dimulai dari situ Om. Dari salah asuh, salah didik. Ya betul, kurang perhatian atau salah dalam metode pendidikan, atau orang tua yang tidak menunjukkan sikap yang menjadi teladan di dalam rumah. Akhirnya kan ada gap nih, ada jarak antara orang tua dengan anak, ada komunikasi yang kemudian tidak baik antara orang tua dengan anak. Akhirnya anak itu tumpukan emosinya itu memandang bahwa dia kecewa terhadap orang tuanya. Kecewa terhadap orang tuanya sampai kemudian ada satu momen di mana kekecewaan itu memuncak dan dia tidak punya basis keimanan yang kuat. Akhirnya dia dikendalikan oleh syahwatnya, oleh hawa nafsunya, dan ya itu tadi terjadilah perbuatan-perbuatan yang di luar nurul. Nggak habis pikir lah. Nggak habis pikir gitu kan. Berarti memang basicnya dari iman juga ya. Betul. Nah, makanya kita nih sekarang diskusinya nih gimana ya caranya kita menyikapi tuh. Betul. Ketika kita udah mulai ada titik-titik ngerasa kok saya ngerasa kecewa nih sama orang tua. Kok saya ngerasa orang tua nggak adil nih gitu kan. Tapi gimana ya biar hal ini tuh bisa hilang, karena biar bagaimanapun mereka orang tua kita gitu kan, mereka yang membesarkan kita, mereka juga yang kemudian menyekolahkan kita. Jangan sampai perasaan-perasaan kecewa itu kemudian melekat di dalam hati kita sampai kemudian itu menjadi luka batin Om. Jadi kekesalan yang menumpuk gitu. Iya, karena kan jadi luka batin kan, nanti dia akhirnya trauma. Oke. Ini kan babnya berarti berbicara tentang jiwa ya. Nah, kalau jiwa, berarti kita ngebahas ini Om nih, nafsul insan. Apa tuh nafsu? Nafs artinya apa? Nafsu, jiwa insan. Nah, berarti jiwa manusia. Nah, jiwa manusia itu Om, secara keadaan itu kan dibagi 3. Kalau misalnya dalam istilah kolbun itu kan ada yang namanya kolbun salim ya. Ada kolbun matin, ada kolbun mait. Nah, dalam hal ini juga sama. Jadi ada jiwa yang dia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Ada jiwa yang kemudian tarik-menarik dengan hawa nafsunya. Ada jiwa yang kemudian dikendalikan oleh hawa nafsunya. Nah, yang pertama adalah jiwa yang dia mampu mengendalikan hawa nafsu. Maka inilah jiwa yang kemudian selalu terorientasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi memang mikirnya langsung ke Allah gitu. Ya, jadi akhirnya dia itu adalah
jiwa yang akan selalu merasakan ketenangan. Namanya nafsul mutmainah. Ya, jiwa yang tenang. Ini dalam surat Al-Fajr ada tuh. Ya ayyatuhan nafsul mutmainah. Wahai wahai jiwa-jiwa yang tenang, masuklah ke dalam surga kan. Nah, itu kan berarti di antara ciri karakter orang-orang yang ada di dalam surga atau ahli surga itu adalah dia memiliki jiwa yang tenang. Ya, jiwa yang tenang itu ditarik ke belakangnya itu adalah ya dia senantiasa terorientasi kepada Allah. Ya. Nah, qalbun salim tadi. Makanya qalbun salim itu pribadinya itu ada 3 Om dalam kesehariannya. Sehari-harinya itu yang pertama dia senantiasa mengharap selalu berharap kepada Allah. Pengharapannya. Iya, pengharapannya selalu kepada Allah. Namanya apa? Roja ya. Dia selalu berharap kepada Allah. Yang kedua, dia itu selalu takut, waspada terhadap azab dari Allah Subhanahu wa taala. Khaufu iqabillah kalau masalah ya. Dia selalu waspada, takut dengan dosa, takut dengan azab dari Allah. Dan yang ketiga, itu hari-harinya selalu diisi dengan mahabbatullah. Cinta kepada Allah. Kan cinta itu seperti cangkir kopi. Iya, ya. Kalau misalnya isi cangkirnya itu diisi dengan cinta kepada Allah, berharap kepada Allah, takut kepada Allah, maka akan sedikit ruang untuk berharap kepada manusia, takut kepada manusia, apalagi mencintai manusia bukan karena Allah. Betul. Makanya hatinya jadi tenang. Ya, hatinya jadi santai, hatinya jadi damai. Contoh nih, Rasulullah. Itu kurang apa coba Om ujian hidupnya? Kan kalau kita mau jujur mah ya, yang paling diujinya paling berat, paling banyak, mungkin sakitnya luar biasa gitu ya. Itu kan para nabi dan para rasul tentunya. Ya, ujian kita mah kan nggak ada apa-apanya. Ya, cemen lah. Cetek. Dibanding Nabi mah diusir. Kemudian di embargo, ya kan, embargo itu apa ya? Diboykot, ya. Kemudian dijauhi, disebut gila, disebut penyihir. Ya, ketika ke Thaif dilempari pakai batu. Banyak lah pokoknya. Oh, luar biasa ujiannya gitu kan. Tapi tidak pernah kemudian sedikit pun Nabi mengeluh dengan ujian-ujian tersebut. Betul. Kenapa? Karena tadi qalbun salim, hatinya damai. Ya, nafsul mutmainah, jiwanya tenang. Karena selalu disandarkan kepada Allah dan Nabi. Ya, tertanam kuat dalam hatinya karena dia seorang nabi, seorang rasul, bahwa apa yang dia lakukan semata-mata untuk menggapai ridhonya Allah. Jadi nggak ada yang kemudian dia takutkan kecuali takut kepada Allah. Tidak ada yang kemudian lebih dia harapkan kecuali harapan untuk mendapatkan ridho Allah. Kan sampai ada satu kisah di mana ketika Nabi itu dilempari oleh penduduk Thaif, kemudian Nabi kan istirahat di salah satu kebun kurma ya. Milik siapa tuh lupa ya, orang Mekah itu ya. Itu kan Nabi mengadu kepada Allah tapi bukan mengeluh. Mengadunya itu justru Nabi itu, ya Allah, ibaratnya gini, bahasa umumnya gitu ya, aku ridho gitu ya. Aku tidak apa-apa dengan keadaan ini selama engkau ridho kepada aku dan engkau tidak, ya apa ya, kayak kita mah tidak menjauhi aku lah, mungkin kesimpulannya kira-kira begitu. Tuh kenapa? Karena tujuannya adalah Allah, sandarannya adalah Allah. Jadi Nabi itu kuat, hatinya tetap tenang, hatinya tetap damai gitu. Bukan karena nggak ada ujian, ada. Pasti. Gitu. Tuh makanya yang pertama tuh nafsul mutmainah tadi. Jadi itu dibentuk oleh nilai keimanan yang tanam kuat di dalam hati. Itulah tujuannya Islam itu datang Om, untuk menjadikan orang itu nafsul mutmainah, jiwanya tenang, jiwanya damai. Kan indikator bahagia kan 2 ya, hati yang tenang, hidup yang senang. Ini kan bahagia makanya. Ya. Tidak ada beban. Betul, karena belum tentu orang yang hidupnya tenang itu hatinya belum tentu orang yang hidupnya senang itu hatinya tenang. Betul. Tapi orang yang hatinya tenang sudah pasti hidupnya senang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi nafsul lawamah, atau misalnya qalbun matin kali ya, di tengah-tengah. Nah, ini adalah keadaan jiwa seseorang di mana dia akan kecenderungannya itu disesuaikan dengan siapa dia dekatnya gitu, atau di mana dia beradanya. Karena ketika dia dekat dengan orang-orang yang solih, orang-orang yang vibe-nya positif gitu ya,
maka dia akan terbawa. Betul. Tapi ketika teman-temannya toksik, ya dia jadi ikutan toksik gitu kan. Jadi dia masih punya potensi untuk menjadi baik. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang dia mengedepankan akal. Gitu ya. Maksudnya gini, dia akan berpikir sesuatu yang logis aja gitu. Kalau yang pertama kan emang by iman batin, ya directnya by iman. Yang kedua itu adalah by akal. Jadi ya menurut gue sih logis. Jadi masih bisa diarahkan yang seperti ini. Hanya tergantung bagaimana orang-orang ada di sekitarnya tadi. Ngebawa merekanya. Betul. Yang ketiga ini adalah nafsul amarah bisu. Itu adalah nafsu yang mengajak kepada kejahatan, keburukan, yang kemudian membuat dia ya terjebak dalam kemaksiatan. Gitu ya. Nah, itu di mana porsi hawa nafsunya, syahwatnya itu lebih menguasai jiwanya. Maka orientasinya tadi kepada kemaksiatan dan mulai jauh dari Allah gitu ya. Kemudian ya hal-hal yang berkaitan dengan maksiat aja gitu. Iya. Berarti yang tadi berita itu pun masuknya ke yang ketiga. Nah, ini kita mulai dari basicnya tadi. Nah, inilah gambaran hati manusia. Betul. Atau jiwa manusia. Kan jiwa itu ar-ruh itu ya adalah yang menggerakkan kehidupan kita. Maka kalau kita mau bicara bagaimana cara menanggulanginya, berarti yang pertama adalah memperbaiki jiwanya. Jiwa dulu yang diperbaiki ya, kedekatan kita dengan perasaan Allah, itu apa? gitu tentang ya. apa? Jiwa kan? Hati jiwa, kan? Makanya perasaan sakit hati, perasaan dengki, kecewa, iri, perasaan marah, iri, dengki, itu kan di hati kan? Iya kan? Yang di logika iya, itu di hati. Betul, itu kan di hati. Makanya qalbun salim itu adalah bagaimana membersihkan hati dari perkara-perkara yang kemudian mengotori hati. Baik itu kesyirikan, sifat-sifat tadi iri, dengki, gibah, sedih, berlarut-larut, berlebihan. Nah, itu kan dibersihkan, makanya jadi hati yang tenang. Hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang sehat, namanya qalbun salim. Nah, kalau yang tadi yang ketiga itu qalbun mait, hatinya mati, makanya terkunci hatinya. Sulit menerima kebenaran, akhirnya karena kebenaran itu sulit dia dapatkan atau dia terima, jadi yang menguasai kan hawa nafsu. Hal-hal buruk. Nah, manusia itu kan fitrahnya punya hawa nafsu tuh. Hawa nafsu itu kan keinginan, kecenderungan terhadap sesuatu yang menarik dalam menurut sudut pandang manusia secara umum, yaitu dunia. Nah, itu hawa nafsu namanya. Dan kita itu kan diperintahkan untuk mengendalikan hawa nafsu agar semangat itu terorientasikannya kepada nilai-nilai positif. Betul. Gitu. Jadi memang harus ada yang ngebawa biar jadi hal positif gitu ya. Nah, jadi ketika teman-teman sekarang udah mulai ngerasa ada kekecewaan kepada orang tua dan lain sebagainya, bagaimana cara nge-treatmentnya? Ya mulailah daripada kita memperbaiki hati kita. Hati kan milik Allah nih. Maka cara memperbaiki hati itu harus dengan caranya Allah. Dengan cara yang kemudian tertuang dalam kitab Allah dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kembali sama Al-Quran, sunnah gitu. Iya, karena memang itu adalah cara terbaik untuk membuat hati kita menjadi lebih baik. Nah, kalau misalnya berbicara tentang bagaimana nge-treatmentnya, ini kan sebenarnya perlu didampingi ya. Perlu orang yang juga terus memberikan insight positif atau nasihat-nasihat atau saran-saran positif agar pikirannya, hatinya itu terorientasi kepada hal-hal yang positif tadi. Jadi ada proses ya, step by step, nggak langsung. Ya, betul. Nah, jadi ada 3 langkah Om dalam menanggulangi trauma atau kecewa terhadap orang tua. Apa tuh? 1 adalah mulailah kita belajar untuk menerima keadaan. Ikhlas. Bersyukur, maksudnya gini, menerima keadaan tuh kayak gini. Ya kita harus memahami, menyadari bahwa memang kita ada di keadaan yang sekarang gitu. Misalnya masalah yang ada. Kita kemudian ngerasa kita kecewa kepada orang tua. Usah dulu, jangan dulu bicara tentang penyebab dan lain sebagainya. Intinya ya kita harus belajar untuk menerima keadaannya dulu. Menerima keadaan. Nah, kemudian setelah kita belajar menerima keadaan, belajarlah untuk memperbaiki keadaannya. Memperbaiki keadaan itu maksudnya gini, kita menerima keadaan dalam skala hati, maka kita belajar untuk memperbaiki hati. Gini, hati itu kan tergantung isinya kan. Kecewa itu isi hati tuh. Kecewa kepada orang tua itu isi hati. Berarti hal-hal yang tidak baik lah. Tidak baik. Maka bagaimana untuk menanggulanginya? Yaitu dengan cara dimunculkan hal-hal baik dalam hati kita. Jadi ngelakuin hal-hal baik dulu barulah kebentuk. Kayak gini misalnya, kita kecewa kepada orang tua, maka temukan faktor kebahagiaan yang ada di sekitar kita. Misalnya kayak gini, Om Dhani lagi kecewa nih sama orang tua gitu ya, sama ayah gitu kan.
Tapi kan nggak semua keluarga itu kemudian membuat Om Dek kecewa kan? Iya, pasti ada orang-orang Ada orang-orang yang sayang sama kita kan. Iya. Nah, maka temukan faktor kebahagiaan itu di orang-orang yang terdekat dengan kita. Jadi kita mendekati dulu. Bukan mendekati, maksudnya gini. Atau apa gitu jadi ya. fokusnya yang dirubah. Jangan ke amarahnya ya. Ingat bahwa nggak semua orang kemudian itu tadi bikin kita kecewa. Betul. Nyatanya bisa jadi lebih banyak orang yang sebenarnya justru sayang sama kita, support kita, ngedukung kita. Maka lihat hal itu, makanya gitu. Temukan faktor kebahagiaan itu ada di sekitar kita. Nah, makanya tadi kita menerima, lalu kemudian apa? Mencoba untuk memperbaiki keadaannya, membuka hati kita, membuka mata kita, membuka pikiran kita. Jujurlah dengan keadaan. Jangan kemudian kita selalu ngerasa bahwa kita orang yang paling tersakiti. Dan memang itu perlu bimbingan. Betul. Untuk sampai kepada titik itu kan perlu ada orang yang kemudian terus memberikan nasihat, memberikan pendampingan. Tapi poinnya kira-kira begitu. Ada ibu mungkin, ada adik, ada kakak, ada saudara yang kemudian kita ingin membahagiakan mereka dan mereka juga ingin melihat kita bahagia. Betul. Maka fokusnya di situ. Jangan ke yang tadi kita marah ataupun kesal. Iya, karena rasa itu kan sebenarnya porsi aja. Iya, porsi. Kalau di hati porsi kecewanya 100% gitu ya, maka harus dikikis dengan bahagia yang lebih besar dari porsi sakit hati. Makanya diadunya dengan apa? Diadunya dengan dimunculkan kebahagiaan tadi. Dimunculkan hal-hal yang ketika kita melakukannya itu menjadi motivasi yang positif dalam hati kita. Kita lihat ibu kita, kita ingin ibu kita bahagia. Maka jadikan itu sebagai pacuan, dorongan, fokus kita untuk kemudian melahirkan motivasi yang kuat dalam hati kita. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah belajar dari kisah orang lain. Makanya sharing, ngobrol bareng, membuka wawasan, baca, tambah literasi. Orang-orang yang berilmu, albab ya, yang kemudian dia menggunakan pikirannya untuk mengambil hikmah dan pelajaran daripada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dari kisah-kisah yang kemudian dituangkan dalam banyak pelajaran gitu ya, dari kisah Nabi, kisah sahabat dan lain sebagainya. Makanya Anda bilang tadi, ya kalau kita mau trauma healing, ya sekarang belajarlah dari kisah orang lain. Kenapa? Misal, ketika kita konsultasi nih, saya punya masalah berat. Tiba-tiba ada orang datang nih. Lebih berat masalahnya. Akhirnya kita jadi ngerasa agak tenang benar. Iya, ternyata masalah kita nggak seberat dia kan. Betul. Nah, berarti kan mengurangi porsi rasa. Betul. Yang mengurangi porsi fokus masalahnya kan. Yang tadinya 100% diisi kepala kita kecewa, akhirnya jadi kita ngerasa ternyata ada orang yang lebih berat masalahnya daripada kita. Perlunya sharing tuh itu ya. Makanya belajar tuh daripada kisahnya orang lain, dari kisahnya Nabi. Makanya kenapa kita pentingnya membaca kisah Nabi, makanya kenapa kita kisah-kisah Nabi itu kan perlu kita ketahui ya, perlu kita baca. Karena dari Nabi Adam nih 25 Nabi itu kan yang wajib kita ketahui, bukan cuma kita tahu namanya tapi kita juga tahu kisahnya. Itu agar kita bisa belajar daripada kisah itu. Ternyata ada masalah yang lebih besar daripada kita. 80% Quran itu berbicara tentang kisah. Betul. Artinya apa? Allah ingin kita belajar dari kisah orang lain. Itu yang kedua. Dan yang ketiga itu tadi menumbuhkan cinta kepada Allah. Jadi diisi hatinya dengan Allah. Kalau Allah yang udah mengisi hati kita, maka maunya kita itu adalah bagaimana maunya Allah. Betul. Jadi baik aja yang. Makanya kalau misalnya kata Allah maafkan, kita ikut maafkan. Betul. Kalau kata Allah ikhlaskan. Kalau kata Allah terima, sabar, syukur. Betul. Maka kita ikuti maunya Allah. Kenapa? Karena kita cintanya sama Allah dan kita ingin membuktikan cinta kita kepada Allah. Ya Allah, Engkau mau aku maafin. Ya Allah, Engkau mau aku memaafkan dia. Maka aku maafkan karena aku mencintaimu ya Allah. Nah gitu. Maksudnya begitu. Jadi tahapannya begitu. Memang kita harus bisa berlapang dada, menerima, juga bersyukur gitu ya. Dan lebih dekat lagi sama Allah Subhanahu wa taala itu. Nice. Dan banyak ngobrol ya. Iya, sharing. Mungkin seperti ini ya. Jadi biar membuka wawasan, membuka pikiran. Artinya kita harus banyak belajar lah. Jangan sendiri, jangan kemudian dipendam karena itu bakal menyakitkan. Ya khawatirnya kan malah jadi depresi. Ya, depresi, tekanan yang kayak gitu. Yang akan menimbulkan hal-hal yang enggak baik ya. Betul. Cukup lah. Iyalah, aduh. Udah 30 menit gini ngobrol ini. Betul. Tapi memang hal itu kita perlu antisipasi. Ya, mungkin itu Om. Ya. Ya deh, mudah-mudahan itu bermanfaat bisa bermanfaat untuk teman-teman. Iya, obrolan kita mudah-mudahan ada yang bisa diambil lah sedikit. Betul, tadi beberapa pesan-pesan dari Kang Rensu. Iya, dan Om Ode tentunya yang sangat luar biasa. Oke, teman-teman.
kita ngobrolnya cukup dulu deh. Nah, Ini bentar lagi mau maghrib nih. Mau maghrib juga. Ya, kita harus persiapan untuk sholat maghrib. Betul. Karena kita harus memperbaiki hati kita. Asik. Pas banget kan? materi tadi itu. Iya mantap. Oke, udah Om. Ya udah. Bye. Hati-hati di jalan teman-teman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.